Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Budi Andrian Saputra dalam program podcast alumni. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber yaitu Ibu Dr. Hajah Asmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu ya di podcast alumni kita, dan tentunya terima kasih telah berkenan hadir di studio kami ini. Baik Bu, mungkin langsung saja Bu bisa ceritakan nih ya, dalam program podcast alumni ini kan kita ingin tahu nih bagaimana semasa sekolahnya, bagaimana latar pendidikan Ibu gitu kan. Oh, ya. Silakan Bu. Baik, saya lahir hampir 63 tahun yang lalu. Hampir ya. Tepatnya 11 Desember 1961 di Padang. Di Padang. Ya, kebetulan orang tua saya sedang berdinas di Padang. Oh, orang tua dinas apa Bu? Orang tua saya ABRI. Jadi saya ini termasuk anak kolong. Anak kolong ya. Tapi anak kolong yang tidak pernah tinggal di kolong. Iya, iya. Kemudian TK, kita orang tua pindah ke Bukit Tinggi. Jadi saya TK-nya di Bukit Tinggi. Sudah ada TK saat itu ya? Ya, jadi udah taman kanak-kanak. Jadi namanya adalah TK Bayangkari. Jadi saya termasuk cepat masuk TK umur 3 tahun. Oh, 3 tahun masuk TK? Ya. Kemudian 5 tahun saya sudah SD. SD berarti TK-nya 2 tahun Bu ya? Ya, SD 2 tahun. Jadi sebetulnya di awal itu dititipin sama orang tua. Karena dipikirkan karena kakak-kakak saya udah besar-besar. Jadi saya tidak ada punya teman kecil. Jadi kan TK itu tidak tahu jauh dari rumah, maka dititipkan awalnya. Nah, ternyata saya punya kemampuan. SD saya merasa bosan, sudah 2 tahun di TK bosan, akhirnya saya minta masuk SD. Umur 5 tahun. Ya, 5 tahun saya masuk SD. Dulu kan kami kan ajaran diawali dengan Januari. Ya, ya. Jadi saya ulang tahun di Desember, Januarinya sudah masuk sekolah di umur 5 tahun. Untung ya. Ya. Nah, kemudian 6 tahun selesai SD, 6 tahun. masih di Bukit Tinggi. Itu namanya SD 25. SD negeri nomor 25. Saya lanjutkan ke SMP, yaitu SMP 2. Di Bukit Tinggi juga? Ya, itu di daerah Panorama. Jadi kalau Pak Budi pernah ke Bukit Tinggi, itu adalah tempat wisata yang bagus ya, Panorama. Ya, Panorama ya. Ya. Jadi SMP 2 ini adalah bekas SMP Mulo tahun dulu. Jadi Mulo itu ada setingkat SMP di zaman Belanda. Ya. Jadi artinya orang-orang yang bersekolah di SMP Mulo itu adalah orang-orang hebat. Wah, ya. Itu ya. Jadi 3 tahun di SMP itu, kemudian saya melanjutkan sekolah masih di Bukit Tinggi, masuk SMA 1 Bukit Tinggi. SMA 1 Bukit Tinggi. Ya. Iya, iya. Seharusnya saya tahun 79 itu sudah tamat SMA. SMA. Ya, tapi di kelas 2 ada perpanjangan tahun ajaran waktu itu. Maksudnya? Jadi biasanya kita 1 tahun dijadikan 1,5 tahun. Di zaman Menteri Pendidikan waktu bernama Daud Yusuf. Jadi saya di kelas 2 SMA itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu memang ada programnya Bu ya? Memang seluruh Indonesia. Makanya berubahlah menjadi ajaran menjadi di Juni, di Juli lagi kan. Sekarang kan ajaran di Juli. Ya, jadi itu kejadiannya tuh di tahun 78. Jadi seluruh Indonesia. Jadi siapapun di kelas itu akan menjadi 1,5 tahun. Oh, perubahan ke situ ya? Ya. Nah, saya di SMA itu kan jurusan IPA. Nah, di zaman saya IPA itu perempuannya sedikit. Bisa dibayangkan 1,5 tahun, 1 lokal, isinya 43 orang, perempuannya cuma 5 orang. Cuma 5 orang. Jadi seperti sekolah kejuruan lah. Kejuruan STM itu laki-laki semua kan. Iya. Nah, kemudian tahun 80 saya lepas pendidikan SMA. SMA-nya Ibu ambil IPA, cewek 5 orang. Iya. Dan di kelas saya itu 5 orang. Ada 5 orang. Jadi yang lain cowok. Iya. Biasanya IPA tuh banyak cewek nggak ya? Nah, IPA tuh kan mau pasti Pak. Pasti. Yang banyak cewek itu anak IPS. Oh gitu ya. Oke. Jadi dulu selama SMA itu apa kenangan Ibu saat itu tuh? Ya saya bilang gini, saya kebetulan kan diapit di keluarga tuh saya diapit oleh laki-laki, abang saya laki-laki, adik saya laki-laki. Ibu 3 bersaudara? Saya 5 orang bersaudara. Oh 5 orang bersaudara. Ya, jadi saya merasa seperti di rumah saya sendiri. Makanya sampai sebelum menikah itu saya tidak suka pekerjaan perempuan, terutama disuruh masak. Jadi mungkin di rumah teman laki-laki juga kan. Nah, kemudian di sekolah teman banyak laki-laki juga. Dulu kami SMA 1 tuh itu SMA favorit di Indonesia di urutan ketiga dulu. Dulu yang pertama kan SMA
3 Bandung ya. Sebelum ke Ya, Bandung. untuk tingkatan Indonesia ya. Ya menikmatilah kalau Menikmati lah ya. Artinya cuman persoalannya ibu ada sedikit tomboy-tomboy lah berarti ya. Ya mungkin begitulah barangkali ya. Iya kan? Di keluarga banyak laki-laki, Hmm, di sekolah gitu juga. ya. Jadi saat itu kalau dengan laki-laki gimana? Biasa aja atau gimana, Bu? Eh, jadi di zamannya saya di Di sekolah, zamannya ibu itu? ya kalau zaman sekarang kan enak. Zaman sekarang enaknya gimana? Kalau kita mau cari apa-apa tinggal Klik ya. tanya sama Simbah kan, nah terus langsung keluar kan. Kalau kita dulu kan mesti buka buku. Iya. Memang kalau kita lihat dulu kan anak SMA 1 Bukit Tinggi itu panutan mereka itu kan 2, UI 1, ITB 1. Oh. Karena memang setiap tahunnya itu dari alumni itu ada turun ke sekolah. Mereka beri motivasi sama adik-adiknya. Kemudian juga ikatan alumni SMA 1 Bukit Tinggi itu cukup kuat. Kuat ya, Di mana-mana kuat. sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi misalnya contohnya kalau kita misalnya mau ke Bandung, itu ada rumah singgah di situ disiapkan. Sampai saat ini masih ada. Iya, masih ada. Jadi yang punya rumah singgah alumni SMA 1 tadi. Iya, mereka kalau dulu di awal kan dikontrakkan sama kakak. Dikontrakkan. Jadi kakak-kakak yang sudah tamat-tamat. Iya. Nah, jadi saya pun dulu sebetulnya bercita-cita bukan mau jadi dokter. Apa dulu ceritanya, Bu? Saya sebetulnya dari dulu tuh saya pengennya masuknya 2. Kalau tidak mau arsitek, kalau enggak elektro. Yang keras-keras ya. Yang sipil ya, sipil lah kalau enggak ya. Harusnya jadi ST ya, sarjana teknik ya. Ya, Insinyur lah kalau zaman saya itu ya. memang sudah daftar ke situ. Oh. Saya udah daftar, cuman papa saya kepengen anaknya salah satu lah di antara kami berlima tuh ada yang jadi dokter. Oke. Saya nggak tahu apakah papa saya menganggap dokter itu begitu hebat, saya nggak tahu. Dan saya tidak merasa juga hebat jadi dokter. Begitu Kayaknya ya? biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Itu perasaan ibu. Ya mungkin, Pak. Mungkin hebat itu ketika orang lain melihat. Mungkin juga barangkali, Pak. Jadi keinginan ibu saat itu adalah menjadi insinyur. Ya, kan? termasuk teknik lah. Insinyur teknik lah kan. Ya. Nah, mau elektro ataupun arsitektur kan gitu. Ya. Jadi sewaktu masuk ke dokter itu memang pure dari orang tua. Jadi kita kan kalau dulu di zaman saya itu kan perintis namanya. Untuk misalnya masuk ada perintis 1, perintis 2. Nah ITB UI itu termasuk perintis 1. Nah UNAN itu termasuk perintis 2. Jadi maksudnya perintis ini adalah waktu ujiannya. Ya. Dulu kan masuk perguruan tinggi itu kan ujian, pakai ujian. Jadi saya sudah daftar. Nah salah satu persyaratan untuk mendaftar masuk perguruan tinggi itu adalah ijazah kita mesti dilegalisir, fotokopinya itu dilegalisir oleh Kanwil Pendidikan Provinsi. Berarti saya harus ke Padang. Jadi saya pulang dari Padang habis melegalisir itu, saya lihat di rumah orang ramai. Saya kaget, ada apa di rumah saya ramai. Saya pulangnya waktu itu maghrib. Ternyata papa saya jatuh di kamar mandi, beliau pingsan. Jadi dibawa ke rumah sakit. Nah, saya masih ingat papa saya dirawat di rumah sakit Bukit Tinggi Yarsi. Iya. Nah, di malam itu ibu saya, beliau sambil nangis bilang, apa masih mau berangkat ke Bandung juga? Itu pertanyaan ibu saya. Akhirnya saya putuskan saya tidak jadi berangkat. Nah, alhamdulillah 1 minggu orang tua saya dirawat, beliau sehat pulang. Jadi kalau cerita ibu saya, beliau tuh jatuhnya tuh setelah berdebat sama ibu saya, bahwa papa saya pengen juga anaknya ini jadi dokter. Iya. Jadi habis itu beliau mungkin mau beruduk ke kamar mandi, mungkin dia enggak tahu. Nah, papa saya hipertensi, papa saya penderita darah tinggi. Darah tinggi, tentara. Ya. Tapi itu tentara yang hatinya lembut tuh. Kami tidak pernah kena pukul satu sekali. Gitu ya. Ya. Dia nggak main tangan ya. Enggak, tidak seperti Tentara lain. kebanyakan. Oknum-oknum lah ya. Memang dari kecil kita tidak diizinkan tinggal di asrama. Papa saya menganggap tinggal di asrama itu Keras. mungkin kehidupannya keras juga, terus barangkali ya mungkin agak inilah ya. Mungkin karena kita satu bangsa barangkali jadi mungkin lebih jadi bagaimana gitu. Nah, jadi kita memang tinggal di luar, kita nggak pernah tinggal di komplek. Baik, jadi ketika ditanya sama orang tua, apa kamu jadi ke Bandung atau itu kan perasaan ibu saya itu gimana? Emang sih harus ngikutin orang tua kan? Dilema. Saya cuma begini, ya udah saya bilang tahun ini saya ikutin maunya orang tua. Tahun ini ya, gitu. Tahun depan saya akan coba tes lagi.
Jadi begini, ketika pertanyaan itu muncul, Ibu sudah diterima? Belum, kita kan mau ujian. Baru mau ujian kan? Ya, saya baru rencana mau pergi ujian. Kan Ibu baru pulang dari Malaysia nih. Ya, Iya kan, baru dari ceritanya? sini dari Padang kan, karena persyaratannya salah satu itu. Di Kanwil kan? Ya, jadi akhirnya saya putuskan saya tidak jadi berangkat ke sana. Sementara Ibu belum tahu nih lulusnya di mana kan belum? Belum, orang ujian belum kok. Nah itu dia. Kenapa Ibu berpikiran udahlah tahun ini saya ikuti tahun depan? Karena ibu saya bilang, papa tuh tadi, nah inilah, kalau ibu saya bilang gini, udahlah terserah anak-anak, kan dia akan menjalani. Betul. Tapi bapak saya bilang, sudah 3 orang, tidak ada satupun yang mau, apalah salahnya, mungkin mereka saling adu argumen lah. Ibu anak berapa? Saya anak ketiga, Anak ketiga. Yang pertama kalau boleh tahu apa profesinya? sarjana hukum. Sarjana hukum. Iya. Yang Yang kedua sarjana perikanan, peternakan. peternakan. Saya Jadi maunya yang ketiga ini dokter gitu Iya. mungkin ya. Dari pertama, papa saya tuh udah nawarin kakak yang pertama kalau mau kuliah tes kedokteran lulus, dibelikan Vespa. Dulu Pak Vespa tuh sama dengan Mercy sekarang lah, Iya. BMW sekarang. Vespa Spring itu yang nomor 1 dulu. Nggak mau. Pokoknya kalau ada yang mau dokter difasilitasi lah. Ya, Kalau boleh tahu berarti Ibu termasuk dari keluarga yang berada juga ya. sebetulnya berada tuh saya tidak tahu ukurannya seperti apa berada. Artinya ya secara ekonomi menengah ke atas lah. Tercukupkan secara kebutuhan. Ya terpenuhi. Terpenuhi, Orang tua ya. saya terpenuhi sama. Kalau boleh tahu kemarin Pak, orang tua pangkatnya apa Bu? Yang terakhir tuh Letu. Letu. Iya. Dan 1 ya. Iya, dan 1. Oke, oke. Dulu yang 1 tuh udah hebat itu. Udah hebat itu ya. Iya. Sekarang orang bintang 3 aja bisa ditambah jadi bintang 4 sekarang kan. Kalau dulu tidak ada penambahan dulu. Bukan masuk penyindir kan? Itu cuma mengatakan fakta loh. Iya, iya, iya. Itu fakta. Artinya dulu bintang 4 juga ada tambah 1 bintang 5. Iya. Iya kan? Ada bintang 7 lagi. Iya, iya. Obat sakit kepala Obat kan. sakit kepala puyer. Iya. Baik, akhirnya Ibu mengambil keputusan mengikuti keinginan orang tua. Ya. Jadi sampai saatnya saya harus tes di UNAN. Ya. Saya bilang saya berdoa waktu itu saya tidak lulus. Wah ini. Karena saya sudah beringinkan tahun depan saya Iya. akan mencoba Coba lagi. tes lagi. Karena di waktu zaman saya itu boleh 3 kali loh tes. Iya, iya. Nah tapi ternyata mungkin doa orang tua itu dikabulin Allah dan saya lulus. Iya, iya. Saya lulus itu kita diterima waktu itu ada 40 orang 40 orang. dan saya urutan ke-23. Berarti bagus dong nilainya kan? Ya kurang lebih lah. Ya, bagus lah. Nah saya lulus. Lulus. Akhirnya saya kuliah. Sebentar, jadi setelah lulus tentu Ibu ngabarin ke orang tua kan? Jadi kalau dulu nggak perlu dikabarin, keluar di Kompas dulu. Iya Kompas. Oh berarti Di koran. Bapak udah tahu ya? Ya orang tua Oh saya iya, kalau langganan. dulu kita di koran ya? Ya orang tua saya langganan koran. Langganan setiap hari koran tahu. di kantornya. Lebih duluan tahu orang tua saya ketimbang saya. Iya, iya. Karena iya. beliau memantau kan. Memantau terus. Ya. Terus ketika Ibu kan masih waktu pengumuman Ibu di mana? Di Padang atau di Bukit Tinggi? Saya di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi berarti masih di rumah ya? Ya masih. Apa perasaan orang tua saat itu? Wah. Ini yang ketiga udah berhasil kan? Ya biasa namanya juga excited ya. Pasti orang tua bahagia sekali. Bapak saya peluk saya terus dia bilang mau dibelikan Vespa atau Honda. Dia bilang. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang kalau Vespa itu karena saya kecil saya nggak kuat pegang Vespa berat. Iya, karena dia bersebelah kan? Ya, maksudnya. akhirnya saya minta dibelikan tuh Honda. Jadi Honda Supra dulu mas. Honda Supra. 700 itu ya? 800? Yang 800. Nah, 800. Yang 700 kan sebelum tahun itu. Masih bulat ya? Ya, Iya, yang iya. 800 terus ada apa kacanya sedikit di Iya, depan gitu. Iya, ada peta-peta, ada sedikit betul. Setelah motor saya yang mengantarkan saya sampai tamat. Iya, iya. Berarti termasuk enak Ibu kuliah di fasilitasi dengan. Tapi waktu itu hati tidak enak loh. Oh, iya ya. Karena masih keinginan masih Karena menggebu-gebu. kuliah bertentangan dengan keinginan. Jadi Jadi akhirnya gimana Ibu menyelesaikan kuliahnya nih? Menjalani hari-hari di kampus. sebetulnya saya tapi saya pikir siapa yang sudah kuliah itu pasti mereka punya pintar semua, nggak mungkin tidak pintar terima di perguruan tinggi kan. Saya kuliah ya biasa-biasa saja, nggak pula yang excited, nggak juga. Pokoknya jamnya masuk ke kuliah saya masuk kuliah, jamnya pulang ya saya pulang gitu. Tapi waktu itu memang belum ada motivasi, belum bisa lagi mencintai profesi sebagai seorang dokter, calon dokter itu belum bisa. Berarti cuma mengikuti alurnya aja ya. Ya. Nah,
Dulu di zaman saya itu kan tidak SKS, tapi naik tingkat, sama kayak kita SMA, naik kelas. Naik kelas ya. Eh, saya mikir saya akan tinggal kelas, tapi enggak. Jadi dari letting saya tuh, kita jadi gini, dari 40 yang kita masuk, 5 orang lagi ada titipan dari Sahwala. Sekolah, oh Aceh. Ya, waktu itu Sahwala belum buka FK-nya. Jadi mereka akan buka FK, dititipkanlah mahasiswa yang situ untuk akan jadikan dosen nanti. Oh gitu. Yang saya kata sama ibu. Ya, itulah di tahun 80 itulah mulai masuk. Udah mulai masuk ya. Ya. Jadi kapan momen ibu dapat feel jadi dokternya? Jadi di waktu saya tahun keempat itu Udah lama, udah Iya. lama kuliah ya. Ibu sebetulnya dokter umum apa kemarin? Dokter umum. Dokter umum ya. ya. Jadi saya ini dokter umum spesialis rumah tangga, Pak. Spesialis rumah tangga. Ada spesialis rumah tangga ya? Ada, buktinya saya kan ibu rumah tangga. Oh gitu. Ya. Saya kira ibu serius. Oke lanjut. Jadi itu tahun keempat itu dimana kita sudah mulai praktek. Hmm. Jadi kalau di Fakultas Kedokteran itu tingkat 1 itu namanya kandidat 1, C1. C1. Yang kedua itu C2. Dua. Kemudian D1, doktoral 1, doktoral 2. Tiganya baru bicara D ya. Ya, D1, D2. Ya. Kemudian baru koas. Nah, kalau koas itu sampai sekarang namanya tetap koas. Koas. Kalau dulu enggak. Kalau sekarang kan, kalau sekarang mahasiswa itu ya tahun keberapa kan gitu. Iya, iya. Nah, di zaman kami C berapa? C1, C2, D1, D2. Itu baru koas. Koasnya apa dulu? Koas itu koasisten, artinya secara teori kita udah jadi dokter. Oh, secara teori udah selesai ya. Ya, kalau sekarang namanya esket, sarjana kedokteran. Di zaman saya dulu dokteranda, kalau dulu dokteranda med, jadi dokter medisin dulu. Jadi baru sampai teori aja, belum lagi ke ininya. Oh, dulu ya. Jadi apa yang membuat ibu mulai menyenangi itu? Momen apa nih? Sebetulnya tidak ada juga emang. Jadi saya ada punya teman, teman sama-sama sekolah, SMP sama, SMA sama. Kebetulan dia di kedokteran gigi UI, teman saya ini. Dia dulu teman saya di waktu kelas 2 kami yang 1,5 tahun. Iya, iya, iya. Kita suka cabut juga dulu. Iya bu? Iya, kalau ada yang nggak senang sama dosennya, ada guru sejarah saya suka cabut juga dulu. Ini tadi yang terlewatkan saya. Sering cabut di SMA bu? Nggak sering sih, tapi ada misalnya kalau kita nggak suka pelajarannya, Iya. ada aja alasannya. Ada aja alasannya untuk tidak masuk. Kalau cabut ibu kemana dulu? Kalau kita biasanya kalau cabut ke perpustakaan, nggak kemana-mana. Oh masih di lingkungan sekolah juga? Iya, Oke. cuma nggak masuk aja. Atau masuk, kemudian minta izin. Izin, apa tuh balik-balik lagi? Gitu. Nah, itu dulu. Jadi apa konsultasi ibu sama dia? Dia yang nasihatin saya. Oh iya, ya, Dia teman bilang, lah ya. Jadi kebetulan kan saya waktu kos itu ada sama teman satu angkatan. Kebetulan SMA juga sama kami. Jadi teman saya tuh ngasih tahu lah sama teman saya yang calon dokter gigi ini. Nasihatilah tuh, kata dia. Kalau sekarang istilahnya apa? Sohibnya lah. Ya, besti. Besti ya kalau anak muda sekarang. Terus dia bilang gini, kan nggak mungkin lagi balik. Misalnya mau tes lagi dia tahu kalau saya pengen masuk ITB. Katanya mau tes lagi juga tidak bisa, udah lewat. Karena masa cuma 3 tahun. Sementara masa itu sudah tahun 84, berarti kan udah 4 tahun berlalu. Kalau boleh tahu saya itu komunikasi pakai apa? Dulu pakai surat. Pakai surat, berarti dia nyurutin ibu ya? Iya. Pakai surat, dulu pakai telegram dulu. Nah, sekarang mana anak-anak sekarang nggak kenal telegram. Ya kan anak sekarang saya belum nggak kenal. Udah kenal ya. Dulu telegram. Kalau mau kilat lebih kilat telegram. Iya ya. Jadi waktu itu dia pulang, liburan itu dia pulang. Dia kan katanya, nggak kasihan orang tua kita semakin tua. Kan nggak mungkin lagi balik. Jadi saya pikir-pikir dia juga. Kalau saya gagal berarti banyak kali yang rugi. Orang tua saya pasti sedih lah kan. Iya pasti. Saya juga nggak akan jadi arsitek juga. Iya. Jadi dokter nggak pula jadi, kan banyak kali rugi. Iya. Kalau bahasa Minangnya siku capek gitu. Ya benar. Akhirnya saya putuskan, ya udah saya siap untuk jadi dokter. Siap. Betul jadi ada momennya bu ya. Di waktu kena udah masuk koas. Oh udah masuk koas itu ya? Karena enggak kan akan masuk koas. Masuk. Oh iya ibu udah di 2 ya? Ya, kalau udah pakai pada koas itu bajunya udah beda. Oh. Jadi kalau dulu khasnya baju dokter tuh lehernya bulat, terus ada belahnya. Ya, oh ya. Iya. Tapi sekarang udah banyak, nggak ada lagi. Koas sekarang pakai jas. Kalau kita dulu nggak pakai jas. Belum pakai jas ya? Ya. Baik pemirsa, kita break sejenak dan tentunya masih bersama Ibu Dr. Raja Asmawati.
Tentunya masih dalam program podcast alumni dan masih bersama narasumber kita Ibu Dr. Haja Asmawati. Baik Ibu, setelah D2 ya, Ibu memasuki masa koas. Ya. Itu Ibu koasnya di mana? Kami koasnya itu ada 2 rumah sakit. Nah, yang pertama di M Jamil Padang, Ya, yang kedua di Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Muhtar. Jadi yang di Ahmad Muhtar Bukit Tinggi itu adalah yang untuk koas paru. Paru. Karena seluruh paru itu pusatnya di Bukit Tinggi. Sanitariumnya Ahmad Muhtar itu. Muhtar. Kemudian ada kebidanan tapi 2 minggu. Kemudian penyakit dalam 2 minggu, bedah 2 minggu, dan anak 2 minggu. 2 minggu. Yang selebihnya itu semuanya di Padang. Di Padang. Masa koas lebih kurang 2 tahun. Oh, lama koas Bu ya? Ya. Jadi semasa koas, kemudian habis koas baru kemana? Habis koas, kemudian Balik ke kampus. yudisium. Alhamdulillah saya tidak ada ngulang, jadi lulus jadi dokter. Jadi dokter. Itu Penempatan pertama di mana? itu yang tidak bisa saya lupakan. Ini dia. Saya yudisium itu adalah tanggal 31 Desember tahun 86, di waktu yang bersamaan papa saya pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah berbeliau. Tapi dia hadir nggak waktu saat Ibu yudisium tadi? Tidak. Seminggu sebelum saya yudisium, papa saya dirawat. Beliau dirawat, karena waktu itu tekanan darah tinggi, kemudian gula juga mulai meningkat. Padahal sebetulnya ibu saya sudah merupakan seorang istri yang paling ketat untuk ngurus dietnya papa, tapi ya mungkin jalannya di situ. Jalannya di situ, waktunya udah sampai ya. Ya, saya masih ingat hari Minggu tanggal 29 Desember. Saya bertanya sama orang tua saya, apa sih yang papa pikirkan lagi? Nah, tidak ada yang dipikirkan, karena semua sudah selesai, kata beliau. Maghribnya hari Minggu itu beliau mulai terjadi penurunan kesadaran. Jadi saat itu Ibu posisi di mana? Kita sama-sama di rumah sakit. Papa saya dirawat di IRC. Jadi selama papa dirawat 1 minggu itu saya pulang hari. Berangkat subuh, naik mobil NPM itu, bus. NPM, ya. Udah ada NPM? Sudah. NPM Triarga dulu tuh. Kemudian pulangnya lagi habis. Jadi waktu itu saya koas terakhir tuh di forensik. Jadi di forensik kan tidak ada jaga malam. Kecuali kalau ada mayat ditunggu malam, kita baru bedah. Jadi kalau enggak kita bisa pulang. Saya masih ingat saya pulang hari, jadi setelah jam 2 saya balik lagi ke Bukit Tinggi. Nah hari Minggu itu saya udah lihat papa tuh ya sebagai seorang calon dokter, tentu saya lebih tahu daripada saudara-saudara saya yang lain. Iya. Saya tidak mau pulang ke Padang lagi ya? ke Padang. Jadi kakak saya bilang saya mau yudisium tanggal 31. Kakak saya bilang saya tidak mau pulang pada tanggal 31 itu ke Padang. Kakak saya bilang gini, dia pekerjaannya sudah berantakan karena papa sakit, mereka pulang. Jadi artinya dia ngambil cuti, alasan penting lah. Nah, kemudian sekarang saya pula tidak mau. Kalau saya tidak mau ikut yudisium, karena saya punya perasaan yang lain waktu itu saya akan yudisium 6 bulan lagi. Iyalah, ngikut yang prodi berikutnya. Ya. Jadi akhirnya dengan berat hati saya berangkat ke Padang sehabis sholat subuh. Nah, kita yudisium itu jam 8 pagi. Biasanya yang dipanggil pertama itu adalah yang banyak mengulang. Iya. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan, koas itu dulu di zaman saya itu kalau 4 besar itu bedah, penyakit dalam, anak, kebidanan itu lamanya 12 minggu. 12 minggu. Nah kalau yang kecil 6 minggu. Nah jadi saya pikir saya mungkin banyak ulang karena ada beberapa yang saya lewati kurang mulus lah gitu. Ya saya mereka mungkin karena saya dipanggil pertama berarti saya yang paling banyak ngulang. Nah ternyata terbalik seperti dari biasanya. Ternyata dipanggil pertama itu ada yang lulus. Jadi saya panggil sendiri waktu itu. Saya dipanggil jam 8, sekitar jam 8:30 saya dipanggil. Kita kayak model sidang gitu. Iya. Terus dipanggil, terus diumumkan. Sidang sunat terbuka ya? Ya saya masih ingat PD1 mengumumkan. Dia bilang gini, tapi waktu itu saya agak blank ya, karena memang hati risau lah Pak. Iya. Dia bilang gini, maka dengan ini kami putuskan, mulai saat ini Anda sudah menjadi sejawat kami.
Saya diam aja waktu itu, tidak ada respon, tidak ada apa-apa. Karena Iya. saya pikir sebenarnya apa? Terus dia bilang gitu. Karena pikir dia sebenarnya nggak di Ya, situ kan. sama orang tua. Dia bilang, Asmawati, saudara tidak mendengar apa yang kami sampaikan. Ngomong gitu. Saya bilang, kalau kita yang dokter-dokter senior pasti manggilnya bukan bapak, bukan ibu loh. Kita selalu manggilnya gelar. Kalau kita bilang misalnya dia prof, kita punya prof. Iya, iya. Maaf dok, saya semalaman tidak tidur. Orang tua saya dirawat. Jadi memang saya tidak dengar. Iya. Terus habis itu diulang. Mungkin semua orang pasti gembira. Saya gembira, tapi gembiranya ngambang. Iya. Nah, keluar dari ruang yudisium, saya lihat ada teman saya, tetangga. Nah, rumah dia tuh yang punya telepon. Dulu kan teleponnya telepon kabel. Bukan kayak sekarang. Sekarang kemana-mana dibawa handphone. Pas saya lihat wajah dia, pas keluar dari pintu, saya tanya, jam berapa papa saya? Kan dia bilang, barusan. Jadi dia barusan dapat terima kabar, dia langsung berangkat ke rumah sakit jemput saya. Jadi pertanyaan ibu, jam berapa? Papa saya pergi. Sebentar dia belum ngomong ya? Belum, karena saya udah yakin. Ngapain dia datang cari saya? Oleh itu. Iya. Terus dia bilang barusan. Akhirnya saya pulang. Saya masih ingat ibu kos saya yang saya panggil Mak Tuwo itu. Dia bilang gini mas saya, tidak boleh nangis ya. Kata saya. Kasihan orang tua. Ya saya enggak nangis, tapi ya kata orang ya enggak nangis, tapi perasaannya enggak tahu lagi lah. Udah peradu ya. Nah, jadi ada teman saya kebetulan punya mobil, saya diantar ke Bukit Tinggi. Saya sampai di Bukit Tinggi, orang sudah ramai. Alhamdulillah saya beri kesempatan masih bisa memandikan papa. Alhamdulillah. Saya bisa mandi, menyolatkan beliau. Nah karena beliau itu adalah pensiunan ABRI, kemudian punya bintang gerilya. Kalau punya bintang gerilya dia berhak dimakamkan di Taman Pahlawan. Jadi papa saya dimakamkan di Makam Pahlawan. Yang di Bukit Tinggi ya. Jadi abang saya maksa saya harus berangkat ke Padang karena harus yudisium. Beliau mungkin merasa bersalah barangkali. Dia peluk saya, dia bilang, maafkan, kata dia kan, tapi jangan nangis ya, kasihan papa. Semua orang melarang saya menangis. Saya bilang, iya saya tidak menangis, memang tidak menangis. Saya tahan. Nah kan kalau tentara kan pemakamannya kan pakai acara kemiliteran. Iya. Ada tembakan salvo. Kemudian kan mesti pakai peti. Nah di Bukit Tinggi itu kan orang kalau dikubur kan tidak ada pakai peti. Iya, langsung ke lahat ya. Ya mas. Jadi waktu penembakan tuh saya udah mulai blank. Saya udah seperti tidak antara sadar dan tak sadar. Nah di waktu penimbunan tuh kan bunyi tung kan masuk tanah di timbun itu. Waktu itu saya sempat pingsan di situ. Nah, saya sadarnya saya udah sampai di rumah. Nggak kuat lagi ya. Ya, nggak tahu ya mungkin karena tekannya tidak boleh nangis masalah. Itulah saya bilang di hari di mana orang yang merasakan kebahagiaan ya. Yang ngotot untuk saya jadi dokter, yang maksa saya masuk, bukan maksa lah sebetulnya. Dengan penuh kasih, beliau pengen anaknya jadi dokter, saya jadi dokter. Tapi di hari saat saya ditentukan saya menjadi dokter, beliau pergi. Ya saya berharap mungkin beliau sempat dengar saya diumumkan jadi dokter, saya tidak tahu ya, itu Allah lah yang tahu ya. Tapi mungkin kalau dalam pemikiran saya dia udah lihat mungkin ibu udah jadi dokter ketika menjadi koas di rumah sakit Ahmad Mukhtar ya. Enggak, papa tidak dihiasi. Oh enggak, waktu ibu koas kan dia ya kan kalau ibu kebetulan saya koasnya di Bukit Tinggi, saya nginapnya di rumah, tidak di rumah sakit. Nah, berarti dia udah lihat kan. Ibu udah berpakaian seperti itu, hati sudah senang. Ya, beliau lihat. Cuman itulah saya bilang enggak sampai. Nah, mungkin dia belum lihat ibu yang menjadi dokter seutuhnya lah. Ya, kan? Dengan gelar itu. Kemudian setelah itu apa perjalanan ibu? Kami ini kan kalau sekarang kan susah ya mau praktek ya harus lulus STR, lulus ini semuanya. Jadi papa saya meninggal itu adalah hari Rabu. Yang kemudian hari Sabtunya saya jumpa sama direktur rumah sakit. Kebetulan teman papa saya itu, yang Ahmad Mukhtar itu dokter Misbah. Beliau tanya mau kemana? Saya bilang saya mau ke Jakarta. Kalau dulu zaman kami itu ke Jakarta kita masuk klinik bersama itu. Jadi biasalah orang tidak pernah pegang duit, terus nanti pegang duit kan banyak duitnya tuh kan kalau kerja di klinik. Terus si dokter Misbahnya bilang gini sama saya, yakin meninggalkan ibu sendiri? Karena kan setelah papa saya pensiun, ibu saya sama papa saya kemana-mana berdua. Ke masjid berdua, pergi wirid berdua, jalan pagi berdua. Beliau orangnya rajin olahraga. Papa saya juga pemain tenis.
Jadi saya bilang, udahlah katanya, kerja di apa aja di SAM aja. Dia bilang. Akhirnya saya masuk kerja di situ honor, TKS lah zaman sekarang. Saya masuk di bagian kulit. Nah, saya masuk di bagian kulit. Nah, kemudian kan kalau kami dulu dipaksa kan, setelah wisuda, itu kami harus impres dulunya. Kalau sekarang susah masuk pegawai negeri, bayar sana bayar sini. Zaman saya itu dipaksa jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri ya. Ya, itu namanya dulu impres namanya. Selama 3 tahun. Nah. Ya. Jadi saya impres. Kebetulan saya dulu ambil waktu di rekrutmen itu saya ambil Sumbar dengan harapan saya bisa dapat di daerah Bukit Tinggi tidak jauh dari orang tua. Nah, ternyata saya itu dapatnya di Kabupaten Sawah-Lunto Sijunjung. Masih di Sumatera Barat. Masih Sumatera Barat, tapi jauh dari ibu saya yang bisa di Bukit Tinggi. Ya. Nah, ya akhirnya saya masuk impres di situ. Alhamdulillah 1,5 tahun saya bisa usahakan pindah karena waktu itu saya sudah menikah. Oh, udah menikah. Ya. Menikahnya di mana waktu Ibu? Tahun 87 saya menikah. 87 saya dilamar oleh suami. Kalau boleh tahu posisi Ibu saat itu di Sawah-Lunto waktu saat mau menikah itu? Oh enggak, saya masih di Bukit Tinggi. Saya berusaha untuk tidak mengambil SK waktu itu. Jadi SK tidak saya ambil ke Jakarta biar aja lah dengan harapan. Saya tapi dari sisi pemberitahuan bahwa udah keluar SK, saya tidak ambil dengan harapan saya masih bisa di Bukit Tinggi sama ibu saya. Jadi Ibu dilamar oleh Pak Ismail. Pak Ismail. Kenalnya di mana Bu Pak Ismail ini? Kan tadi Ibu nggak ada cerita nih. Semasa kuliah. Enggak. Jadi saya tidak kenal Pak Ismail. Pak Ismail nggak kenal saya. Keluarga kami juga tidak saling kenal. Oh. Pak Ismail dari kecil kan di Dumai. Oh, Pak Ismail dari kecil udah di Dumai. Ya, sampai SMP. SMP di Dumai. Karena di tahun itu belum ada SMA. Di Dumai ini? Ya, beliau lanjutkan kuliah SMA-nya di Bukit Tinggi, SMA 2. Oke. Kemudian beliau kuliah di Padang, lanjutkan di Fakultas Hukum. Sama dong dengan Ibu di UNAN ya? Ya, sama-sama di UNAN. Tapi nggak pernah ketemu. Enggak. Terus gimana jalan ceritanya sampai Ibu dilamar Pak Ismail ini? Kita jumpa kebetulan di rumah sakit. Oh, di rumah sakit yang mana? Rumah sakit Ahmad Muhtar. Ahmad Muhtar. Saya kan udah kerja di situ. Waktu masih honor ya? Ya, masih honor. Jumpa di situ. Ya, saya pikir ya biasalah jumpa. Ya, Pak Ismail ke rumah sakit apa ini? Kakaknya dirawat. Kakaknya dirawat. Oke. Jumpa. Ya, saya enggak tahu juga ya. Tiba-tiba beliau datang ke rumah. Oh, berarti mungkin dia terkesan pada pandangan pertama nih. Mungkin juga. Makanya ada lagunya kan, bulannya biasa saja kan. Iya, Merembelina waktu itu tuh. Iya. Di tahun itulah keluarnya. Zaman-zaman Ibu lah ya. Artinya lagu itu sama dari yang dialami berdua nih. Oke, saat itu Pak Ismail udah kerja. Oh, udah notaris di sini. Oh, udah bukan notaris dia. Dia bukan notaris di mana? Di Dumai. Oh, artinya dia setelah selesai kecilnya pendidikan di Dumai, ya. SMA-nya di Bukit Tinggi, kuliahnya di Padang, beliau balik lagi ke Dumai. Ya. Jadi karena notarisnya di UGM. Oh, setelah tamat hukum, ambil lanjut UGM. Ya, ambil notaris. Notaris. Ya. Setelah selesai 85 kembali ke Dumai. Bukan notaris di Dumai. Iya, notaris pertama di Dumai. Notaris pertama beliau ya. Oke. Habis itu dia ke Bukit Tinggi, nengok kakaknya sakit. Iya, kakaknya sakit. Selang berapa lama nih Ibu dilamar sama dia? Dengan perjumpaan Ibu tadi? Sekitar 7 bulan. Oh, lama juga berarti ya? Iya. Setelah jumpa yang di rumah sakit, ada ketemu lagi nggak? Ada bulan. Jadi beliau ini setiap bulannya pulang gitu. Akhirnya beliau setiap bulan pulang. Ya. Mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf. Ketika ketemu dengan Ibu waktu kakaknya sakit pertama tuh, ada komunikasi dengan beliau? Jadi kan pertama kan si Pak Ismailnya kan minjam buku ceritanya. Mungkin dia minjam buku, kebetulan kan saya lagi koas terakhir waktu itu kan di Bedah di Bukit Tinggi itu. Dia pinjam buku, kemudian saya pinjamkan, terus saya mau kembali, terus saya minta lagi bukunya. Iya. Nah, jadi ternyata kebetulan perawat di emergency itu satu kampung sama Pak Ismail nih. Buku apa yang kemarin dia pinjam? Dan buku apa yang Ibu baca saat itu? Buku bedah. Kasus buku bedah. Ya. Apa urusannya orang hukum mau ke bedah? Nah, atau mungkin itu hanya mungkin apa dia mungkin enggak ya? Nah, kebetulan ini dia kan pertama nanya, kakaknya kan keluhnya dengan nyeri perut sebelah kanan. Ya. Saya bilang ya kalau itu kemungkinannya kan apendik atau usus buntu lah. Usus buntu, apendik ya. Ya bukunya enggak, karena kan saya kan yang di emergency itu kan koas bedah. Nah, ya saya pinjam buku.
Atau bukan itu hanya alasannya untuk mendekat ibu bareng Saya kamu? rasa enggak lah ya. Dari awalnya kan dia memang lah orang baru jumpa masa mau dekat ya enggak mungkin. Jadi gini Bu, mungkin ketika dia ketemu wah ini anak Enggak tahu juga. ini. Karena itu dia apa urusannya orang hukum baca buku bedah. Ah ya enggak tahu Pasti juga. nggak lah ya. nyambung kan? Enggak tahu. Sampai Dan sekarang itu seharusnya ibu tanya Bu. kalau ditanya biasanya Pak Ismail dia kasih senyum paling manis aja. Ya logikanya karena ya itu tadi kan orang hukum baca buku bedah nggak nyambung Bu. Saya yakin betul itu. Oke, setelah itu ada komunikasi berikutnya. Ya komunikasi lah kami pakai surat. Oke. Nah, surat kilat dulu tuh Ya, masih berarti ingat saya udah kan. tukar alamat dong. Udah. Enggak yang ngasih tahu alamat saya itu. Enggak. Kan beliau tahu tuh, saya udah kerja kan di Ahmad Muhtar. Kirim surat kan gampang, udah tahu kalau dulu kan gampang kirim surat. Kirimlah Asmawati, Rumah Sakit Ahmad Muhtar kan sampai. Langsung gitu ya. Pertama kali dia ngirim surat kapan? Ya mungkin seminggu setelah kakaknya sehat ya. Kakak sehat dia Ya. pulang. Berarti dia udah di rumah ya? Udah, kan enggak mungkin juga lama-lama kan di situ. Iya, Dia kan iya. kerja di sini. Kerja, iya. Suratnya apa isi suratnya Bu kalau boleh? Mungkin cerita spill sedikit aja. Sebetulnya saya tahu Pak Ismail bukan tipe laki-laki yang romantis. Saat itu Ibu udah tahu ya. Ya, saya tahu dia bukan. Dan saat itu Ibu Enggak, bukan maksudnya dari surat itu, beliau bukan tipe laki-laki Dari yang surat romantis. itu ya? Dari suratnya Pak Ismail itu ingat ya saya Iya. kertas by email itu nanti ada pinggirnya tuh warnanya biru sama Merah merah biru. jambu tuh. Iya, iya. Nah, Oke, oke. kan ada itu. Paling biasanya paling di atas tuh Pak Dianto Hormat. Kemudian alhamdulillah ini sehat-sehat. Bagaimana adik? Dari awal beliau panggil saya adik sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, adik sehat dah. Ada itu aja. Isinya palingan cuma 5-6 baris gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya banyak ceritanya, paling saya cerita tadi saya jaga ada pasien gini-gini, saya cerita Iya, seperti itu iya. lah kan. Oke. Ya, jadi Saling berbalas surat lah ya. seperti sudah kita atur kayaknya suratnya Pak Ismail pasti terimanya saya akan terima di hari Sabtu dan surat saya akan diterima berarti di hari Rabu gitu. Iya, 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 iya. Ya kan? Karena dulu kan kilat itu sekitar 3 hari. 3 hari itu udah kilat tuh Bu ya? Ya, dulu sekarang kalau kilat langsung ditelepon gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Berapa lama? Sekian 7 bulan ya tadi ya? Saya ke Jumat bulan Juli, kemudian Agustusnya tuh beliau kemudian pulang ke Bukit Tinggi. Sebelumnya kapan dia mengutarakan ke Ibu? Ada nggak nembak kalau anak zaman sekarang nembak nih? Ada nggak di saat itu nembak Ibu? Jadi Dia menyatakan sebetulnya- perasaannya. Sebetulnya nggak ada pakai. Nggak ada gitu ya? ada kayak gitu. Maka saya bilang tidak tipe romantis. Tapi kalau saya bilang itulah pernyataan Pak Ismail yang paling romantis selama kami berjumpa ya. Hampir 40 tahun ya. Nah, itu di waktu kita dulu bulan September makan soto. Saya masih ingat di Simpang Raya. Simpang Raya di mana nih? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya. Masih pacaran ya? Enggak, saya bilang kita ke pacaran. Saya nggak merasa pacaran ya. Tapi saat itu masih dekat lah ya? Cuman dia dekat itu. Jadi dia bilang kita makan soto. Jadi sotonya itu kan agak asin. Saya bilang, asin ya? Saya panggil Dais. Dais. Iya nih katanya yang makan pengen kawin. Setahu saya mikir, setahu saya dulu kan apanya kan yang masak Dia pengen pengen kawin. kawin, Biasa ya. kan gitu dulu Iya, kan iya, istilahnya, iya. yang masak pengen kawin. Ternyata tidak, dia bilang. Saya diam aja. Nah, dan itu berlanjut dia biasa aja. Biasa aja. Bulan Desember saya masih ingat bukan awal Desember kakaknya Pak Ismail yang paling besar itu pulang ke Bukit Tinggi. Nah, kebetulan saya lagi jaga malam waktu itu. Beliau datang ke rumah. Jadi ternyata di luar dugaan kami berdua, ternyata saya itu udah diselidiki lah sama keluarganya Pak Is. Maksudnya apakah saya sudah punya teman dekat atau apa gitu ya? Ternyata tidak. Gitu. Datanglah kakak Pak Ismail yang paling besar itu ke rumah. Pak Is itu bersaudara 8 orang, 1 orang perempuan tapi sudah meninggal, yang tinggal itu laki-laki. Pak Is nomor berapa? Pak Is yang paling bungsu. Paling bungsu. Ya, anak bungsu. Jadi kakaknya itu melamar ke ibu saya. Ibu saya kaget gitu. Karena kan biasa orang Minangnya melamarkan perempuan. Iya, iya. Betul. Nah ibu saya punya anak perempuan saya, anak gadis. Punya juga anak laki-laki Lajang, abang saya. Yang saat itu belum menikah. Belum menikah. Ya. Jadi ibu saya nanya, apakah bapak salah? Yang bapak maksud apakah anak laki-laki saya? Kata ibu saya. Iya, iya, iya. Terus kata bapak, tidak bu, anak ibu yang perempuan. Iya, Yang kerja di Ahmad Muhtar, yang dokter, yang namanya Asmawati. Terus jadi ibu saya bilang, anak saya nggak pernah bercerita pak tentang adik bapak. Iya. Nah nanti lah ya pak, anak saya kebetulan lagi jaga malam, besok dia pulang saya sampaikan. Pagi saya pulang,
Setelah sarapan, kalau di keluarga kami, kalau ada yang mau ditanyakan sesuatu yang sifatnya akan, katakanlah mungkin suasananya tidak nyaman, itu pasti anak disuruh makan dulu. Itu dari papa saya seperti itu. Itu kode Bu ya. Ya, jadi kalau disuruh makan, saya dan juga ibu saya, sarapan lah, ibu udah siap masak itu. Saya bilang, saya ngantuk, suruh sarapan, berarti ada apa, saya tidak tahu. Iya, iya. Udah selesai sarapan, ibu saya bilang gini, ibu saya itu sambil nangis. Saya masih bisa bayangin gimana dia nangis. Ibu saya bilang gini, katanya kita tidak punya bapak. Maksudnya saya udah nggak punya bapak. Iya, betul. Tapi harus ada adat loh. Kalau memang tidak boleh melangkah-langkahi orang tua. Saya kan bingung apa maksud orang tua saya. Saya bilang, rasanya saya tidak ada salah. Saya bilang, saya salah apa? Saya bilang kan. Terus saya bilang, kenapa disuruh orang datang ke sini meminang? Loh, saya kaget, siapa yang meminang? Saya bilang. Karena kami tinggal berdua di rumah itu. Karena kakak saya yang belum menikah ini, dia tinggalnya di Jambi. Yo, merantau lah ya. Ya, biasa dia kerja di situ. Orang Minang Dia kan pegawai negeri di Jambi. Saya bilang, saya tidak ada suruh siapa. Saya bilang. Terus saya bilang. Jadi waktu itu saya telepon Pak Ismail. Saya bilang, bisa pulang enggak ke Bukit Tinggi? Saya bilang, ada apa? Pulanglah, mungkin ada yang perlu kita bicarakan. Jadi Pak Ismail itu ternyata juga tidak tahu kalau kakaknya tiba-tiba nyelonong ke rumah saya. Tidak tahu juga. Jadi beliau itu umurnya... Saat itu perasaan ibu dapat tahu seperti itu marah atau senang? Ya, saya cuma bingung aja. Maksud saya saya sedih juga. Kalau ibu saya sedih gitu. Iya, iya, iya. Rasanya kami diajarkan oleh papa kita nggak pernah loh. Kita nggak boleh melawan sama orang tua. Iya. Itu sampai sekarang alhamdulillah ya kita nggak pernah lakukan. Jadi saya lihat ibu saya sedih. Kayaknya ibu saya tuh sedih sampai keluar air mata. Berarti beliau sangat terluka. Beliau sangat tersinggung gitu. Tapi dia bilang kita harus jaga marwah gitu. Mentang-mentang bapak sudah tidak ada. Kita jangan sampai mau dilangkahin orang. Gitu. Iya. Pas Pak Ismail pulang jumpa, saya bilang, dia bilang dia juga enggak tahu. Iya. Nah, akhirnya bilang gini, karena selama ini Pak Ismail itu kan menikah sama saya kan usia beliau adalah 32 tahun. Karena sebelum itu sudah ada beberapa orang dihadapkan enggak mau. Dia tak mau ya? Dia belum mau, belum match lah, belum jumpa lah pada jodohnya. Nah, sekarang kok tiba-tiba kok tiap bulan pulang. Jadi kakaknya nih nanya sama sopir yang bawa Pak Ismail ini. Oh, Pak Ismail bawa mobil. Ya. Oh, keren ya itu ya. Dia bilang gitu kan, siapa dilihatnya pulang ke Bukit Tinggi itu. Karena sebelum itu kan beliau ini kan mereka kan lagi membangun rumah gadang, keluarganya disuruh pulang beli rumah itu enggak mau. Nah sekarang kok tiba-tiba tiap bulan pulang, ada apa? Dia bilang sama sopir itu, ada yang dilihatnya, dan sopir itu dapat informasi itu. Jadi takut lama-lama nanti gak jadi pula. Iya. Kalau boleh tahu saat itu umur ibu berapa? Ketika Pak Ismail umur 32 tahun. Saya baru berumur 25 lebih. 25 ya. Mau masuk 26. Masuk 26. Ya. Jadi akhirnya beliau pulang, ya. Sama-sama kaget lah ya. Ya, akhirnya ya udahlah, gimana? Saya bilang, saya tanya sama ibu saya gimana? Suka enggak sama orang? Bukan saya suka. Iya. Ya dia bilang, ya kalau memang udah suka sama suka, ya udah. Nah, ibu tak ada masalah mungkin ya. Menikahlah kami tanggal 25 Desember tahun 87. Setahun setelah papa meninggal. Papa meninggal 24. 86. Iya, tanggalnya Desember juga 31. ya? Papa saya ya. Jadi makanya buat saya Desember itu bukan kelabu. Bukan kelabu. Bukan kelabu jadi. Ya, saya lahir di Desember, nikah di Desember. Ya, ibu 11 Desember. Ya, saya jadi dokter juga di Desember. Iya, yudisium 31 Desember. Iya. Nikah 25 Desember. Iya. Setelah. Ya, hari Natal Bu ya? Nikahnya. Ya. Jadi cerita ibu tadi hal yang paling apa namanya romantis soto itu ya? Iya. Setelah itu tak ada lagi. Iya. Dan ibu bisa menerima ya dengan sifat bapak seperti itu ya? Kalau Pak Ismail itu dia tidak dengan kata-kata, semua dia lakukan dengan perilaku. Oh gitu ya? Ya. Kalau misalnya pengen tahu, saya setelah menikah dengan Pak Ismail itu tidak pernah menyeberang sendiri, menyeberang jalan itu. Dan beliau tidak, kalau misalnya saya sendiri menyeberang dia akan marah. Dan saya juga tidak boleh lagi pakai gimana kalau marahnya seorang Ismail itu? Diam. Udah diam. Ya. Dengan lirikan ini aja gitu. Nah, dia bilang misalnya kan, jangan nanti menyeberang. Nanti kalau ditabrak sama Honda, sakit kan. Kan ada mobil, pakai mobil lah katanya. Kalau misalnya mau nyebrang, kayak saya dulu kan kalau diantar misalnya saya praktek di IGA Klinik. Iya. Dulu waktu suami masih
kerja, kan rumah kami kan dari Marlan tuh. Kita lihat Sukajadi, maksud saya berhenti di depan kantor Telkom, kan saya bisa nyebrang. Iya, iya. Beliau tidak akan izinkan. Dia pasti antar saya lagi, terus muter lagi tuh. Muter lagi ke kantornya. di apa ya? Nah, oh, begitulah ya. ya kalau saya Emang bilang, apa dia ya? ya, sikapnya Sikapnya melebihi dari kata-katanya. iya. Ya, dia lebih cenderung menunjukkan daripada dia berkata-kata ya kan. Oke. Jadi selama perjalanan itu Bu, akhirnya Ibu di Sawalunto, Saya di rumah sakit Sungai Dareh. Sungai Dareh. Ya. Bapak masih tetap berdinas di Ya, Dumai. jadi istilah anak sekarang adalah hubungan jarak jauh lah. Iya, LDR. Ya, jadi saya kerja di RSUD Sungai Dareh itu saya tinggalnya di pabrik. Di mana Bu? Di pabrik. Pabrik itu apa? Pabrik kayu. Oh, memang pabrik. Ya, itu kakaknya Pak Ismail yang paling besar punya pabrik kayu di situ. Kakaknya yang cewek cowok. Kakaknya kan cuma laki-laki semua. Oh, dia cuma satu perempuan ya? Ya, dia meninggal. Oke, berarti tinggal di rumah itu. Ya, saya tinggal di pabrik, jadi praktek di pabrik. Karena ipar saya waktu itu kakak Pak Ismail paling besar itu tidak mengizinkan saya tinggal di luar. Iya. Karena kan Sungai Dareh itu kan daerah perlintasan Sumber Jakarta. Dan kan. itu jalan lintas Bu ya? Ya, nah, jadi saya masuk ke Sungai Dareh, baru masuk, direkturnya menjadi PLT kepala dinas, karena kepala dinasnya sekolah ke Manila. Ke Manila. Ya, jadi saya masuk CPNS langsung jadi direktur. Plus kan susah jadi direktur kan? Wow. Langsung jadi direktur di situ. Rumah sakit itu. Ya, direktur Sungai Dareh. Habis itu saya kebetulan pas jalan-jalan ke Jakarta, saya bisa urus pindah ke Dumai. Ke Dumai. Ikut suami ya? Ikut suami alasannya. Saya pertama kali kerja tuh di Puskesmas Bukit Kapur. Puskesmas Bukit Kapur. Ya. Yang masih puskesmas yang sekarang ini ya? Oh enggak. Jadi bukan ini sekarang. Enggak. Tahun berapa Ibu masuk Dumai? Masuk Dumai 89. 89. Oke. Alhamdulillah saya dapat rezeki, saya hamil waktu itu. Oh, hamilnya udah di Dumai ya? Ya. Jadi hamil terus saya bisa dapat di Puskesmas Dumai Barat. Pindah lagi Dumai Barat. Ya, Dumai Barat. Nah, sudah pindah ke Dumai Barat, sudah lahir anak, kemudian saya diminta lagi jadi kepala puskesmas di Bukit Kapur. Waktu di Bukit Kapur dulu saya bukan kepala puskesmas, penitipan pertama lah di situ. Iya. Karena kepala puskesmasnya mau sekolah, dia nggak ada dokter, saya dititip situ. Oke. Nah, kemudian saya kepala puskesmas Bukit Kapur 4 tahun. Tahun 99 buka rumah sakit RSUD. Nah, saya mengusulkan untuk pindah ke RSUD. Ya. Dan sampai hari ini masih di RSUD. Saya sempat keluar masuk RSUD juga. Oh gitu. Saya di RSUD, kemudian tahun 2004 saya pindah ke Dinas Kesehatan. Kemudian jadi kepala bidang Dinas Kesehatan. Kemudian 2008, kemudian saya diangkat menjadi kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Jadi yang sekarang 2 dinas dulu jadi 1 itu. Iya, BKKBN Ya, dulu ya. bukan BKKBN lagi Pak. Oh, beda ya? Ya, BKKBN itu yang anunya tuh ke pusat. Ke pusatnya. Ya. Jadi 2 itu tuh. Kalau sekarang kan jadi Dinas Keluarga Berencana sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, dulu tuh digabung jadi 1. Oh, jadi badan dulu. Dinas Keluarga Berencana ya. Nah, dulu Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu namanya. Oh, oke. Saya lah kepala badan yang pertama dulu di situ. Pertama tahun 2004 itu. 2008. 2008. Nah, ya yang pertama, perempuan pertama duduk di eselon 2 lah. Iya. Alhamdulillah lah Bu ya. Iya. Jadi di Dumai katanya Ibu dapat anak perempuan. Kalau boleh tahu anak ada berapa Bu? 1. Ya, anak dapat 1. Alhamdulillah lah ya Bu ya. Ya. Perempuan. Karena kalau di Minang juga Ya. penerus keturunan itu adalah perempuan. Nah, ya. Jadi semasa di Dumai, ini kita kan udah cerita di Dumai nih. Hal apa yang saat itu Ibu rasakan pertama kali pindah dari Sumatera Barat yang berhawa dingin dan sejuk masuk ke Dumai yang berhawanya ya sama-sama kita tahu lah. Jadi saya masuk Dumai ini pagi. Pertama kali ke Dumai ya. Iya, saya pasti. masuk Karena pagi itu sekitar mobilnya jam sore ya. Enggak, saya waktu itu enggak kenal sendiri. Oh, sendiri. Jadi saya masuk Dumai ini mungkin sekitar jam 4 pagi. Subuh. Dijemput sama bapak ya? Waktu ya.
masuk ke domain ini dijemput Pak Ismail kan. Jadi saya lihat, wih indahnya. Apalagi dari Pinang Kampai itu kan. Itu kan lampu-lampu Caltech. Terus kemudian kita juga lihat kapal-kapal dulu kan. So indah. Terus saya bilang, Pak Ismail, wah bagus sekali seperti Singapura, saya bilang. Wah. Iya kata Pak Is, itu Singapurnya Dumai, dia bilang. Betapa indahnya. Nah, biasalah kan sampai di Dumai habis sholat subuh kan capek sekali karena 1 hari perjalanan. Iya, iya. Saya tidur. Nah, saya masih ingat saya harus ngepostin surat waktu itu. Jadi saya keluar rumah, kami tinggal di Labur Hosing gitu. Oh. Kan dekat kantor pos. Ya. Saya bilang saya mau jalan kaki saja. Pak Is bilang nggak usah, diantar aja dek sama si ada nama sopir itu Sange namanya. Diantar si Sange aja. Dan apa apa lah sejalan aja, saya bilang kan dekat dari sini. Sekali saya keluar, masya Allah panas luar biasa. Jam berapa itu Ibu keluar? Saya keluar itu kira-kira jam 11 lah. Jadi memang saya tidak bisa buka mata waktu itu saking panas. Silaunya gitu. Ya. Nah akhirnya memang tidak jadi. Akhirnya saya balik lagi, saya minta diantar. Nah akhirnya saya lihat betapa besarnya dulu parit yang di Sungai Masang itu, yang sekarang kecil. Nah saya tanya sama Pak Esko, kenapa besar betul? Oh ya dulu tempat kami mandi waktu kecil di sini, yang membangun dulu Caltech. Dulu kan bukan Chevron, Caltech. Ya, Caltech. Yang bangun Caltech. Di sini kami mandi waktu kecil-kecil. Cerita Pak Is. Ya, dia ceritakan. Karena kakak yang paling besar itu dulu kerja di Caltech. Nah setelah pensiun dari Caltech, beliau jadi pengusaha. Di zaman hidrocracker ya, beliau lumayan berhasil. Kalau orang Dumai yang seusia beliau tahu itu ya. siapa ipar saya gitu. Iya. Itu abang Pak Is yang paling tua. Yang paling tua. Ya, yang paling tua betul sebetulnya udah meninggal. Tapi yang hidup waktu itu yang paling tua. Ya. Ya. Oke, jadi dalam perjalanan itu kira-kira Ibu ya yang pertama mungkin suhu lah ya, yang agak. Ya. Air gimana saat itu? Nah itu jadi kebetulan karena kami tinggal di Labur Hoseng, si Uda ini dia punya sumur bor. Jadi di Dumai itu baru ada 2 sumur bor. Iya. Satu CP Andalas, itulah kakak punya. Yang satu lagi Gajah Mada, yang Hotel Gajah Mada sekarang. Hotel Gajah Mada. Ya. Itu dia punya ya. Nah jadi sumber air itu adalah yang menjadi rumah sakit sekarang itu, Yasmin itu. Oh Yasmin. Nah di situ tuh beliau punya sumur bor. Nah jadi saya tidak merasakan itu yang namanya air kuning itu. Dan saya kan kerjanya di Bukit Kapur kan airnya juga bagus. Juga bagus ya. Nah, alhamdulillah Ibu nggak ngerasakan ya. Setelah masuk Dumai Barat airnya kuning tuh baru kaget. Karena kan Dumai Barat kan di Pangkalan ya. Pangkalan. Ya. Nah itu baru. Oh kok gini airnya? Baru saya tahu. Iya. Hal yang paling Ibu senangi dari Bapak itu apa? Semuanya kayaknya. Tidak ada tidak. Benar deh. Iya benar. Kalau semua disenangi, jadi hal yang tak Ibu senangi dari dia apa? Kalau dia marah tuh dia diam. Itu dia. Jadi berapa lama tuh? Mau berhari-hari nggak? Tidak berhari-hari. Jadi kan mungkin begitu caranya beliau menyuruh saya mengkoreksi diri. Jadi kalau saya merasa saya salah, saya minta maaf. Oh gitu ya? Ya. Kalau Bapak merasa dia salah, dia minta maaf. Dia diamnya macam mana Bu? Jadi dia misalnya kalau kita ajak makan dia makan, tapi di ruang makan tuh nggak ngomong-ngomong. Biasanya kan kita kalau makan tuh sambil ngobrol. Sambil ngobrol, ada aja topik ya. Kita bisa 1 jam lebih di meja makan. Nah, habis makan sambil ngupas buah, nanti ada aja yang mau kita obrolkan. Jadi kalau dia lagi marah, pas makan ya. Tanpa ada obrolan. Ya, ada selesai makan dia tegak. Bisa makan dia tegak, berdiri. Ya. Gitu ya, tipe dia ya. Nggak ada romantisnya memang ya. Kalau Ibu sendiri gimana? Ya kayaknya Ibu ada nggak memberikan suasana romantis kepada beliau? Jadi mungkin gini, kita nih barangkali karena hidupnya sudah punya waktu sendiri-sendiri ya. Iya. Beliau juga bekerja, beliau kan beliau udah pensiun sekarang. Notaris itu ternyata ada pensiunnya juga. Dan sekarang Notaris Ismail udah pensiun. Tutup atau gimana? Ya udah ya kalau udah pensiun tutup dong Notaris Ismail. Oh nggak ada yang meneruskan? Anak kami dokter gigi. Maksudnya atau orang disuruh gitu nggak ya? Jadi kebetulan kantor itu dipakai oleh juniornya Pak Ismail. Jadi sekarang masih notaris juga situ. Tapi bukan meneruskan, bukan meneruskan pekerjaannya Pak Ismail. Iya. Cuman pastilah yang nama langganan beliau dulu pasti kan kebetulan ya lanjutlah di situ. Lanjut di situ lah ya. Berarti bukan lagi Notaris Ismail di sana ya. Iya. Oke. Baik Bu, itu kan terkait masalah keluarga nih.
dengan kesibukan itu saya dapat juga informasi Ibu juga aktif ya di beberapa organisasi sosial ya. Ya, ada. Mungkin bisa cerita Bu, organisasi sosial apa aja? Yang pasti IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia Ya, ya, itu udah Ibu pasti. sebagai apa di IDI? Kalau sekarang sudah jadi anggota biasa. Nah, Ibu termasuk senior dong di ya, IDI sebelum ini dulu pernah jadi bendahara, pernah jadi sekretaris. Kemudian 2 periode saya jadi ketua MKEK, MKEK itu apa? Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Oh, MK. Nah, jadi karena sudah 2 kali, kemarin terakhir 2023 itu terakhir, itu nggak boleh lagi. Kita kan dua periode cuman, yang ketiga sudah ganti. Dan apalagi memang sudah waktunya. Diatur juga ya 2 periode ya. Oh iya. Tidak hanya kepala daerah aja 2 periode ya. Jadi duluan IDI mengatur. Oh, duluan IDI mengatur. Ya, ya. Dan sekarang udah menjadi anggota biasa IDI. Selain IDI apa lagi, Bu? Saya ada organisasi kesukuan lah. Nah, Ya. Jadi saya menjabat sebagai ketua Bundo Kanduang. Nah, itu di IKEDA. IKEDA itu Ikatan Keluarga Agam. Ikatan Keluarga Daerah Agam. Ya. Nah, itu sudah lama. Saya udah minta diganti, kayaknya belum mau diganti-ganti. Sudah berapa periode? Kayaknya enggak pakai periode-periode kami ini. Lanjut terus ya. Lanjut terus gitu. Iya. Oke. Kemudian 2022 kemarin kebetulan ada pembentukan IKM, Ikatan Keluarga Minang. Ya. Tapi tidak pakai Riau ya. Iya. Dia ada 2 ya, ada IKM, ada IKMR. Kalau IKM ini artinya siap kemana-mana sampai ke Jakarta ada IKM. Iya. Kalau Riau berarti kan hanya di Riau saja. Di Riau saja. Oke. Itu juga dipercayakan juga waktu itu sudah bilang saya tidak punya waktu banyak. Maksud saya gini, nanti jangan harapkan saya akan datang tepat waktu. Maksudnya datangnya bisa saya terlambat, pulangnya bisa duluan. Karena kan saya kerja pagi, sore kan juga kerja. Di hukum pekerjaan mas. Iya. Jadi di situ juga sebagai ketua Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang yang ada di Dumai. Berarti ada 2 pegang ya? Ya. Bundo Kandung ya? Ya. IKM 1, IKEDA 1. Ya. Organisasi lain ada lagi, Bu? Kalau di masjid juga jadi ketua Masjid Taklim Baitur Rahman. Alhamdulillah ya kan. Jadi begini Bu, ini ada organisasi, ini ada profesi. Ya. Ini bagaimana Ibu mengatur waktunya nih? Pertama di waktu saya diminta untuk bersedia, saya sampaikan dulu kekurangan saya. Oh gitu, ya saya begini loh ya kan. Saya bilang kan, pertama job description saya itu adalah ibu rumah tangga. Utama. Ya, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua baru ASN. Sebagai pegawai negeri, saya ada dinas. Nah kemudian setelah itu profesi saya, sebagai dokter. Nah, dokter spesialis rumah tangga. Iya, spesialis rumah tangga. Makanya saya bilang, karena semua teman saya yang sangkatan sama saya semuanya ngambil S2, kecuali Asmawati yang tidak. Oh gitu ya. Karena tamatnya duluan loh. Nah, makanya saya bilang saya spesialis rumah tangga. Gitu. Iya. Nah, jadi setelah mereka menyetujui gitu bahwa mereka siap dengan kekurangan saya, ya akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan lah ya. Paling tidak kan ketika menjadi mengepala itu mengetuai beberapa organisasi, mereka itu kan butuh pemikiran kita. Nah itu mereka bilang kami butuh leadership. Leadershipnya. Saya nggak tahu tuh leadership itu bahasa apa gitu. Iya. Suka duka selama di sosial gimana Bu? Di organisasi lah. Pernah nggak merasa kejenuhan atau gimana? Kalau jenuh sebetulnya enggak. Saya menganggap organisasi itu hiburan buat saya. Oke. Jadi artinya saya selalu menanamkan, mungkin bisa ditanya. Alhamdulillah organisasi yang saya pimpin itu nggak ada yang ribut. Nggak ada ribut ya, adem ya. Karena kita mencoba menginikan, merasakan lapisan atas dan lapisan bawah. Oke. Nah, jadi artinya dari sisi ekonomi kah maupun dari sisi pendidikan. Iya. Kalau kita misalnya kita menganggap mereka tuh selevel sama kita semua, pendidikannya itu susah. Pasti ada yang merasa terpinggirkan. Begitu juga dari segi ekonomi. Jadi misalnya contohnya kayak beli baju baru, beli baju seragam. Buat saya itu tidak penting harus banyak, tapi penting harus ada satu. Artinya di acara-acara resmi, nah kita udah punya baju yang satu. Dan kita bisa pakai itu ya. Kalau yang lain kan acara ini pakai bajunya nuansa ini, kasihan. Nggak semua orang bisa beli. Iya. Dan pasti semua orang berkeinginan gitu. Cuman kemampuan beli mungkin kurang. Ya. Dan kalau boleh tahu Ibu sekarang masih aktif Bu ya di ASN ya? Masih. Karena kalau saya hitung-hitung usia Ibu kayaknya udah
udah harus pensiun ya. Harus pensiun. Mungkin bisa cerita Bu, kenapa belum pensiun? Saya alhamdulillah sebelum usia 60 tahun, saya sudah sampai ke jabatan dokter utama. Dokter utama. Ya. Ini dokter utama ini bisa dikatakan tingkatan tertinggi dari dokter ya? Ya. Oke. Dia boleh tahu apa aja tingkatannya? Dia kan ada Madya, ada Pratama, Madya. Pertama yang pertama ya, itu baru dokter Madya. Ya, itu baru utama. Itu utama. Berarti Ibu sebelum umur 60 tahun Saya sudah dokter utama. sudah sampai ke level itu ya. Oke. Jadi dikasih Itu bonus. tak ada hubungan dengan S2 tadi? Nggak ada. Pokoknya kalau udah dokter itu ada klasifikasi seperti Jadi itu. kami kan ada ini, ada apa? Credit point. Nah, credit point itu berdasarkan pekerjaan kita selama bekerja. Gitu. Masa pengabdian juga ya? Ya, jadi bukan hanya masa pekerjaan. Misalnya, kayak saya kan kerjanya di emergency dulu. Jadi saya 2010 tuh saya kembali ke aliran, kemarin tuh kan sempat masuk aliran sesat. Maksudnya apa nih? Aliran sesat? Kalau jadi dokter masuk di struktural tuh kan aliran sesat tuh kan. Orang sekolahnya dokter kan. Oh iya. Jadi karena kemarin saya kembali ke kebenaran itu di akhir. Saat Ibu masuk dinas kesehatan berarti ya? Enggak, waktu saya jadi kepala badan. Kepala badan. Ya, setelah jadi kepala badan saya kembali ke rumah saya, ke rumah sakit. Jadi saya kembali membuat 3 point. Iya. Nah, saya kebetulan milih kerja di emergency. Emergency itu buat saya punya tantangan adrenalin tersendiri. Oh iya. Jadi kalau di emergency itu satu pasien kita bisa banyak poin. Oh gitu. Misalnya satu pasien kecelakaan, kita tegakkan diagnosa poin 1. Kita konsul dokter bedah poinnya 2. Konsul bagi labor 3. Ronsen 4. Kemudian kalau dia mau operasi misalnya ke anestesi udah 5. Kemudian kita lakukan terapi sudah banyak sekali. Jadi satu pasien banyak. Bisa gitu ya? Sehingga saya bisa loncat. Saya tertinggal. Saya dulu kan jadi struktural di rumah sakit dulu kepala pelayanan. Berapa lama? Itu Di struktural? Di struktural saya hampir 20 tahun juga ya. Lama berarti sesatnya. Lama sesatnya. Ya mungkin 17 18. Iya. Ya lama juga sesatnya. Lama Bu 20 tahun. Ya. Jadi waktu itu saya tuh jadi dokter Pratama karena saya masuk di 3C dulu. Iya. Jadi pangkat tetap naik, tapi di jabatan fungsional tidak naik. Tidak naik, pangkat aja ya, pangkat berkala ya. Ya, waktu saya kembali ke jadi dokter, saya ambil emergency karena saya tahu poinnya banyak di situ. Mengejar ketinggalan. Ya, saya jadi bisa naik pangkat jabatan ya Pak, bukan pangkat golongan ya, pangkat jabatan. Saya malah 2 tahun tuh saya bisa naik sampai 3 kali. Wow. Nah, jadi saya kejar. Yang membuat Ibu bisa naik itu apa tadi? Poin-poin tadi? Iya, pekerjaan saya itu. Bukan karena ada orang dalam? Oh, enggak ada odal. Kalau itu tuh enggak ada odal. Atau ada mungkin pengaruh Bapak? Pengaruh Bapak itu cukup besar di saat itu di Dumai. Pak Ismail? Iya. Pak Ismail tuh enggak ada. Makanya saya tidak pernah mencantumkan nama orang tua maupun nama suami di belakang nama saya. Karena adanya saya itu adalah atas kakinya Asmawati, bukan Betul. Dan jujur, ini bukan bermaksud memuji, tidak. Memang berdiri nama Asmawati dengan Ismail ini dengan nama besar sendiri. Bahkan masih ada orang yang nggak tahu kalau bahwa ini ada sepasang suami istri. Iya kan? Iya. Wah, ini dokter Asmawati dengan nama besarnya. Ini Ismail dengan nama besar. Orang banyak nggak tahu Bu. Dan jujur saya sendiri pun tahunya ya paling 10 tahun belakangan inilah. Nah, jadi memang betul-betul berdiri dengan sendirinya ya. Iya. Karena ada konsekuensinya. Iya. Kalau kita memakai nama orang tua, kalau kita bikin kesalahan, kasihan orang tua disebut. Iya. Asmawati Azhar, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita berhasil terus bolehlah. Tapi kan tidak mungkin kita tidak ada bikin kesalahan. Salah ya kan. Oke. Jadi dengan Ibu mendapat dokter Madya tadi, dokter utama, maka Ibu dapat bonus masa kerja ya? Ya, masa kerja tambah 5 tahun. Wow, luar biasa Bu ya. Iya. Dan bekerja di usia di atas 60 gimana rasanya? Tentu dengan beban kerja yang nggak berbeda ya? Beban kerja berbeda. Saya kalau secara fisik, alhamdulillah ya. Masih energik ya? Sampai sekarang, saya patokannya ini, saya masih bisa sampai ke lantai 3 tanpa lift. Jadi saya masih bisa naik tangga. Ya. Berarti kalau nanti udah nggak pakai lift? Sudah pakai lift? Kalau udah pakai lift? Berarti ada apa-apanya. Kan gitu. Kalau tahu Bapak kapan pensiunnya? Tahun berapa Bapak pensiun? Bapak pensiunnya 2021. Setelah Covid? Ya. Setelah Covid lah ya. Covid-19 2020, 2021 udah mulai hilang. Ya. Berarti sekarang itu sudah penambahan 2 tahun juga tuh.
Oh gitu. Sudah penambahan 2 tahun juga. Karena mungkin ada juga itu ya notaris utama barangkali. Enggak, jadi gini, selama masa kan notaris pensiunnya umur 65. Jadi kalau selama menjalankan tugas tidak ada bermasalah, tidak apa ada, itu bisa diperpanjang. Tapi itu tes untuk perpanjang tuh ke Jakarta. Oh gitu. Itu langsung. Jadi salah satu tesnya tuh adalah membuat tanda tangan. Maksudnya katakan kita nih. Ya, Terus? ya karena ada orang umur 65 tuh sudah nggak kuat lagi, udah Oh gemetar. iya betul. Nah, kemudian dengan bicara. Masih mendengar kalau misalnya apa mungkin pendengar sudah kena gitu kan. Jadi beliau bisa itu kemudian ditambah 2 tahun. Tapi kayaknya Bapak sehat aja Bu ya selama ini. Nggak pernah mengalami sakit timbal, nggak ada kan? Enggak. Alhamdulillah enggak. Iya. Ya. Okay. Karena kita nggak pernah dengar nih Pak Is dirawat karena apa enggak. Masih bisa main golf 36 hole masih bisa. Masih bisa deh ya, masih jago deh ya. Masih kuat fisiknya, maksudnya bukan jagonya. Ya. Oke Bu, jadi akhirnya Ibu menyelesaikan kuliah kedokteran dan akhirnya menjadi dokter sampai ke tingkat dokter utama ya. Ya, udah tahu itu di jabatan ASN ya. Ya. Sementara sebelumnya Ibu punya cita-cita untuk menjadi seorang insinyur. Ya. Kira-kira pada hari ini nih, ini kita cerita hari ini nih, insinyur itu seperti apa sekarang? Cita-cita kemarin tuh gimana? Saya sudah buktikan keinginan saya, rumah yang saya tempati itu saya desain sendiri. Wah ini dia. Saya desain sendiri, saya awasi sendiri pembangunan. Rumah yang di sini? Ya. Yang di Marlan ya? Ya di Marlan. Kemudian klinik yang saya bangun, itu saya bangun sendiri. Saya awasin sendiri, kemudian juga saya gambar sendiri. Walaupun mungkin gambar kasarnya lah. Iyalah. Kemudian baru saya minta tolong teman untuk membuat gambar. Berarti Ibu memang ada hobi bakat di situ ya? Iya. Dulu saya nilai gambar waktu SMA, nilai saya dapat 0. Jadi kalau 0 itu artinya kesalahannya 0. Jadi di SMA 1 Bukit Tinggi itu bukan banyak alumninya ke ITB. Jadi kita belajar menggambar bukan melukis kalau dulu. Kita udah kalau yang IPA ya, beda dengan IPS. Yang IPA tuh gambar perspektif. Ya, jadi kayak gambar rumah, kemudian digulingkan 45 derajat, itu kayak gitu. Kita mau udah diarahkan ke situ. Di SMA 1 di zaman saya itu seperti itu. Iya, desa itu Ibu? Iya, saya selalu dapat 0. Maksudnya salah 0 ya. Iya. Jadi kalau digambar kesalahan. Ya, itu 0. Emang udah bakat Ibu di situ ya untuk sebenarnya ya. Bakatnya enggak terrealisasi. Iya. Tapi ya saya realisasi kalau ke rumah saya sendiri. Ya kan alhamdulillah. Walaupun tak terrealisasi secara disiplin ilmunya, tapi secara praktek lapangannya kan terrealisasi, ya kan. Baik, ada yang ini sekarang Ibu mungkin juga punya klinik ya? Iya. Klinik apa tadi? IGA ya? Ya, IGA. Oke. Itu Ibu bangun sendiri? Bangunnya. Baik dari secara fisiknya maupun secara manajemennya ya? Iya. Itu Ibu ownernya? Ya. Oke. Ada berapa dokter di sana Bu? Kita di situ dulu yang praktek di sana ada Dokter Delidios, spesialis bedah. Beliau sekarang ngambil onkologi ya. Onkologi ya? Ya, praktek situ. Ya, mudah-mudahan nanti pulang masih praktek ke sana. Kemudian ada rencana mungkin dokter spesialis jantung akan praktek di situ. Di situ. Ya. Oke. Kemudian sekarang yang jalan baru poli umum sama poli klinik gigi. Poli gigi. Dokter gigian. Ya, ada 3 dokter gigi, ada 3 juga dokter umum di situ. Berarti ada 6 dokter ya di IGA. Dan salah satunya ada anak Ibu di situ ya. Pemiliknya Pak, bukan saya. Pemiliknya itu Dokter Gigi Rezkia Maghribi, bukan saya pemiliknya. Oh, jadi Ibu sebagai apa di situ? Saya sebagai penanggung jawab. Penanggung jawabnya. Pemiliknya anak Ibu. Iya. Iya. Terus gimana nih konsep IGA tuh gimana? Konsep di klinik sana tuh. Misalnya begini. Saya sakit nih, karena kan banyak pilihan nih, rumah sakit umum, rumah sakit bla bla bla. Kenapa sih saya harus ke IGA gitu? Artinya apa kelebihan klinik IGA dari yang lain? Nah, jadi kita di situ tuh lebih kepada siap untuk menerima keluhan pasien. Iya. Jadi kita di situ tidak ada membedakan apakah itu pasiennya perusahaan, pasien bayar. Kalau mereka mau konsultasi kan kita siapkan. Begitu. Karena dulu dosen saya menyampaikan konsultasi atau dalam istilah kami namanya anamnesa. Anamnesa? Ya, itu bisa menegakkan diagnosa itu 60%. Oh gitu. Nah, banyak dokter yang tidak memanfaatkan itu.
Datang ke dokter, ya, dah selesai. Kalau kita tidak. Ambil obat depan. Jadi itu mungkin bedanya. Iya. Kira-kira mahal nggak bayarnya, Bu? Mahal itu sebetulnya relatif. Karena gini, terkadang orang berpikir ya, ini kita tentunya berada pada pemikiran awam. Berobat itu mahal, Ya. ya kan? Makanya jangan sakit. Betul, itu betul. Saya betulkan. Iya, betul ya. Bagaimana bisa berobat itu bisa murah, Bu? Atau mungkin Ibu punya tips bagaimana menjaga kesehatan dan pola hidup? Jadi ada yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ya. Bahwa kita hidup ini harus menyayangi diri kita sendiri. Betul. Melalui makanan. Karena hampir 90% sakit itu adalah melalui mulut. Dari makanan ya? Ya. Yang pertama hindari perwarna, perasa, pengembang. Ya kan? Itu yang harus kita hindari. Pewarna, perasa, pengembang. Iya. Kenapa? Karena itu tidak ada indikatornya masuk ke dalam tubuh kita. Kalau obat ada dosis yang dimakan. Nah orang yang bilang tahulah makan obat banyak-banyak nanti bisa sakit jantung, bisa sakit ginjal. Mereka lupa loh. Pewarna itu ataupun perasa ataupun pengembang, satu lagi penyedap. Itu ada takarannya enggak? Nggak ada. Itu Abang pernah makan bakso? Ya. Pernah lihat bagaimana mereka menuangkan mau cukanya, mau apa? Kan tidak ada takarannya kan? Iya. Kalau kami dokter mengasih resep itu ada takarannya. Iya. Berat badan ditanya. Maka harus timbang dulu. Ya. Tinggi badan berapa, ya kan? Jadi artinya kalau masyarakat bisa mengenal itu, insya Allah kita akan sehat. Jujur saya kalau makan bakso, Bu, itu kecapnya kan kita gisi nih, cabenya banyak. Kalau saya kan macam ini contoh lah ya. Iya. Suka yang pedas manis. Ya. Banyak kecap, banyak cabai, banyak cuka. Memang dengan berat bapak segini cukup segitu atau lebih kan gitu. Iya. Kalau kami terukur memberikannya. Iya. Makanya dokter anestesi itu kan ngasihkan morfin kan. Kalau untuk menidurkan pasien mau operasi. Kan habis itu kan tidak ada ketagihan. Karena ada dosis yang diberikan. Betul. Nah itu buktinya. Gitu. Itu salah satu buktinya lah, salah satu baru ya. Kecuali kalau dia ngasih di atas 2 dosis, pasti ketagihan deh. Ya atau sedikit-sedikit kasih, sedikit-sedikit atau pergi pasiennya kan, berganti gelar ALF ya kan. Iya kan? Iya. Jadi memang semua dari ini, Bu ya. Dari makanan. Ya kan? Saya bilang 90% itu makanan. Terus gimana terkait olahraga, Bu? Olahraga apa sebenarnya? Ini olahraga tuh ada klasifikasinya kan? Ada. Di usia sekian. Mungkin Ibu bisa berbagi tips. Jadi olahraganya kan gini, ada yang low impact, ada yang high impact. Jadi kalau misalnya untuk usia di bawah 45 tahun bolehlah yang high impact. Masih bisa 45 tahun ya? 45 tahun ke bawah maksudnya, jangan ke atas. Ke bawah, iya. Kemudian juga berat badan, jangan lupa. Kalau anaknya obesitas, janganlah disuruh dia berlari. Kasihan lututnya walaupun umurnya 17. Dia benar kita yang nggak dapat. Kadang anak-anak karena dia gemuk, biar kurus dibantai berlari. Nah itu makanya nanti kan bisa robek lah lututnya atau apa gimana, kan bisa cedera nanti yang akan terjadi. Oke. Mantap juga tuh, berarti memang pengetahuan seperti ini yang kadang-kadang masyarakat cukup awam kan. Jadi dulu ya Pak, di waktu saya masih di dinas kesehatan, saya membawahi bidang Kesmas Yanmed. Kesmas Yanmed itu salah satunya di situ tuh ada namanya promosi kesehatan. Saya nggak tahu apakah program itu masih ada sekarang, saya nggak tahu. Jadi kita melakukan penyuluhan dulunya. Itu salah satu judul penyuluhan adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu adalah makanan sehat, olahraga. Itu salah satunya. Olahraga seperti apa? Olahraga yang murah meriah dan semua orang bisa. Yaitu dengan GL, goyang lutut. Berlari kah atau berjalan sesuai dengan kondisi kita. Nah, makanya jangan lupa tubuh kita yang paling terbebani itu adalah kaki. Maka anjurkanlah kepada masyarakat kalau kita punya uangnya pas-pasan, lebih bagus bajunya tidak mahal tapi sepatunya yang bagus. Oh gitu. Kenapa? Kalau sepatunya tidak bagus, nanti digigit sama sepatu kan tidak bisa jalan. Itu satu. Maksud sepatu bagus yang seperti apa? Sepatu yang nyaman di kaki kita. Nyaman di kaki. Enak dibawa gitu ya. Iya, yang nyaman di kaki. Kalau kakinya tidak nyaman kan bisa lecet atau kesempitan atau terlalu longgar kan susah. Nah itu kan mereka tidak tahu. Pernah nggak Bapak dapat informasi itu? Baru ini Bu.
Kalau kita lebih cenderung memperhatikan bajunya apa, Itu kan mentereng, trainingnya apa, kakinya enggak boleh lah. sepatu gampang lah. Salah. Kalau perlu nggak usah pakai kaos kaki ya gitu. Salah itu. Ya, ya. Sepatunya yang paling penting. Sepatu ya. Apalagi orang diabetes kan, kalau dia luka kan susah sembuh kan. Betul. Untuk orang diabetes ada saran, Bu? Kalau untuk orang diabetes sebetulnya asal seimbang saja. Tidak harus berhenti makan semuanya, tidak. Jadi kalau misalnya diet, kan nanti kan kalau seorang diabetes kan biasanya dia konsultasi sama dokter penyakit dalam. Ya. Karena kita di rumah belum ada spesialis gizi ya. Tapi Ya. kalau sudah ada spesialis gizi mungkin dengan dokter spesialis gizi. Kan yang ditentukan kan kalorinya. Bukan tidak boleh nasi, boleh nasi, tapi nasinya berapa. Nah kalau kita kepengen makan roti, boleh roti, tapi nasi tidak. Udah kalorinya yang dikontrol. Nah iya kan, misalnya sekarang saya mau makan pisang rebus aja boleh, bukan tidak boleh, tapi tidak nasi, tidak roti. Oh gitu, berarti pilih salah satu. Salah satu kita ngambil itu kan bahan pokok, tuh kan Iya. jagung atau apa, atau keladi boleh, ubi boleh, bukan tidak boleh. Oh kalau kita pengen dua-dua boleh, jadi nasi katakanlah misalnya Takarannya. takarannya misalnya separuh nasi ya separuh lagi mungkin ubi. Iya, iya. Kalau makan malam itu gimana, Bu? Sebetulnya mau makan malam, makan tengah malam tidak ada salahnya. Ada salahnya kan? Tidak ada salahnya. Kadang-kadang kasihan, Bu. Gara-gara dia tak makan malam susah tidur jadinya kan. Nah sekarang kalau dia satpam terus tidak makan malam, pingsan aja kan. Ada energi dia kan. Ya. Jadi yang dijaga itu kalorinya, Bu ya, nilai kalorinya. Cuman sebaiknya setelah makan tuh 2 jam baru boleh tidur. Sebaiknya. Sebaiknya 2 jam setelah makan Kan? baru boleh tidur. Baru boleh tidur. Baik, Ibu. Terima kasih atas bincang-bincangnya dalam podcast alumni. Sebelum kita tutup, mungkin ada tips atau nasihat yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan yang di luar. Nah, baik mungkin buat teman-teman sebaya sama saya, Ya, hiduplah dengan bersenang hati. Kalau punya masalah, tinggalkan masalah itu di tempat ada masalah. ya, ya. Jadi jangan dibawa. Jadi kalau masalah itu ada di rumah, tinggalkan di rumah. Kalau kita ada masalah itu di tempat kerja, tinggalkan di tempat kerja. Memang harus hidup itu harus ada kotak-kotaknya, tidak bisa gitu ada kotak. Seperti rumah tangga kita, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur, ada dapur. Dan di situ tidak semua orang bisa masuk. Begitu juga masalah, tidak semua masalah bisa masuk ke hati kita. Karena hati kita juga punya kotak-kotak. Mungkin itu saja. Baik, baik, baik. Pokoknya masalah jangan dibawa. Ya, di mana masalah tinggalkan di situ. Ya. Oke, oke. Selesaikan di situ. Selesaikan di situ. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Asmawati atas waktunya dan juga kepada rekan-rekan, kawan-kawan dan pemirsa dimanapun yang berada yang menonton channel kami ini. Kami mohon komentarnya. Mungkin ada yang mengenal Bu Asmawati, mungkin satu kampung, satu profesi atau satu sekolah, silakan berikan komentarnya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and share channel kami ini. Saya Budi Andrian Saputra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, oke.